kita tidak bisa menyalahkan kesalahan itu pada pejabat negara saja atau pemerintah, karena rakyatnya pun sama. Karena pejabat itu juga dipilih dari rakyat. Jika rakyatnya tidak jujur di dalam memilih wakil-wakilnya, tidak jujur di dalam memilih pemimpinnya, yang terjadi ya pemimpinnya sama. Assalamualaikum. Pada hakikatnya tidak ada istilah negara miskin. Yang ada adalah negara yang salah urus. Saya ulangi, pada dasarnya tidak ada negara miskin. Yang ada adalah negara yang salah urus. Loh, kok bisa? Tentu kita paham ya, kita tahu sebagai orang yang pernah belajar bahwa di dunia ini ada negara-negara yang tidak memiliki kekayaan alam, tidak punya sumber tenaga kerja yang cukup, negaranya kecil, tidak punya hutan, tidak punya tempat wisata, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya, negara-negara ini bisa menjadi negara maju dan kemudian menjadi negara kaya. Sebut saja misalnya Singapura. Ya, Singapura adalah negara yang sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia, Singapura adalah negara yang sangat kecil. Tetapi semua tahu Singapura adalah negara maju. Di Asia Tenggara, Singapura adalah negara yang paling maju, negara yang memiliki kekayaan yang paling banyak di antara negara-negara ASEAN yang lain. Lalu kita mengenal ada Hong Kong atau negara-negara yang lebih besar lagi seperti Jepang, Korea, ya. Ini adalah negara-negara yang tergolong negara kaya, negara maju, yang negara-negara ini tidak memiliki kekayaan alam, tidak memiliki sumber daya alam, mineral, ya, gas bumi, emas, batu bara, dan lain-lain yang banyak. Tapi mereka bisa menjadi negara kaya karena negara-negara ini diurus dengan baik. Sumber daya manusianya berkualitas. Di negara-negara ini minimal penduduknya sekolah selama 16 tahun alias lulus sarjana S1. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang tergolong miskin atau berkembang? Tadi saya katakan bahwa sebenarnya tidak ada negara yang miskin, yang ada adalah negara yang salah urus. Saya contohkan seperti Indonesia, negara saya tercinta, negara yang menurut bahasa Jawa kuno gemah ripah lok jinawi toto tentrem kertora harjo, ibarat Zamrud Katulistiwa. Apa itu artinya? Negara yang kaya raya akan kekayaan alamnya, gemah ripalok jinawi, kekayaan alamnya luar biasa, melimpah, sangat banyak. Rakyatnya hidup makmur, tentram, damai, sentosa. Toto tentrem kertora harjo, ibarat Zamrud Katulistiwa. Keindahannya sangat mahal, sampai diumpamakan dengan Zamrud. Tuh Indonesia, ya, kalau dilihat dari ruang angkasa, maka yang kelihatan adalah hijau saja, sangat indah, yang di tengah-tengahnya atau dikelilingi oleh lautan yang biru. Jadi seperti Zamrud Katulistiwa. Tapi itu dulu, zaman nenek moyang kita dulu. Sekarang bagaimana? Nah, ini yang menjadi persoalan. Apakah masih tetap bisa disebut gemah ripalok jinawi toto tentrem kertora harjo, ibarat Zamrud Katulistiwa? Tentu sangat diragukan. Indonesia yang sampai saat ini memang mulai dari rakyat jelata sampai dengan pejabatnya mengakui bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya.
Tapi sayang, tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, tidak memiliki modal yang cukup, sehingga untuk mengambil, mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, kita memerlukan bantuan orang lain. Karena kita nggak punya modal, nggak punya teknologi, sumber daya manusia yang kurang. Ditambah lagi, kalaupun ada sumber daya manusia yang berkualitas, mereka justru tidak jujur. Mohon maaf, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD pernah berkata bahwa koruptor di Indonesia 82% adalah sarjana. Sungguh sangat mengerikan itu. Orang-orang pintar, orang-orang pandai di Indonesia digunakan kepandaiannya, digunakan kepintarannya justru untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membuat Indonesia semakin terjerembab dalam jurang kemiskinan. Nah, ini namanya negara yang salah urus. Negara kaya yang tidak diurus dengan baik, sehingga negaranya tetap negara yang sudah 79 tahun masih tetap menjadi negara berkembang menengah. Itu sangat disayangkan kalau dibandingkan dengan Singapura tadi, ya, negara yang tidak punya kekayaan alam sama sekali, tapi bisa menjadi negara kaya karena Singapura mengetahui apa potensi negaranya, apa potensi warga negaranya, dan apa yang harus diperbuat untuk negaranya yang kecil tersebut. Sebaliknya, kalau di Indonesia, rakyat sampai pejabat tingginya dininak bubukkan oleh kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi ketidakjujuran, ketidakbecusan rakyat dan pejabatnya dalam mengurus negara. Tentu kita tidak bisa menyalahkan kesalahan itu pada pejabat negara saja atau pemerintah, karena rakyatnya pun sama. Karena pejabat itu juga dipilih dari rakyat. Jika rakyatnya tidak jujur di dalam memilih wakil-wakilnya, tidak jujur di dalam memilih pemimpinnya, yang terjadi ya pemimpinnya sama. Nah, di dalam pemilu ini yang sebentar lagi, tidak lama lagi, tanggal 14 Februari 2024. Ayo gunakan hak pilih kita dengan baik. Jangan karena serangan fajar, amplop yang seharga 150 sampai 200 ribu kita korbankan kemakmuran, kesejahteraan negara kita selama 5 tahun setidaknya. Ayo gunakan, amalkan asas pemilu Indonesia yang luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pilih wakil-wakil rakyat, pilih pemimpin kita, presiden, wakil presiden, lalu kemudian gubernur, bupati, wali kota yang baik. Jangan hanya melihat berapa banyak uang yang bisa kita terima sebelum kita memilih, karena itu akan mengorbankan kita, keluarga kita, dan menghancurkan tatanan negara Indonesia yang akan berdampak kepada ketidaksejahteraan kita. Jangan hanya pandai menyalahkan pemimpin, tapi koreksi diri kita. Mudah-mudahan luahan hati saya sebagai warga negara biasa bisa diterima. Kalau ada saran, ada kritik, silakan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.